Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat IKI Jakarta, sahabat UIN, sahabat ekonomi syariah, sahabat zakat. Nah, alhamdulillah hari ini saya Hendro Holid menghadiri acara wisuda IKI Jakarta ke-25 di UTCC di Universitas Terbuka di Pondok Cabe. Nah, bertemu guru kita bersama pakar zakat, pakar ekonomi syariah yang merupakan pimpinan Baskes RI, Prof. Kiai Haji Dr. Nahdlatul Zaman Hussein. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat, senang Kiai ketemu dengan Kiai, Masya Allah luar biasa. Nah Kiai, hari ini kan ada sekitar 536 wisudawan S1, S2, dan S3 IKI Jakarta. Ya. Apa pesan Kiai untuk alumni IKI itu? Jadi begini ya, yang di wisuda sekarang ini generasi Z. Yang orang bilang generasi strawberry. Kenapa disebut strawberry? Karena mereka ini dianggap generasi manja. Tidak banyak menghadapi masa dan tantangan. Oleh karena itu mereka ini dianggap rapuh dari segi mental. Nah, oleh karena mereka tamat Al-Quran, mereka baca Al-Quran, ya ilmu agama, harusnya tidak seperti itu. Jadi harapan saya, dia harus mematahkan anggapan bahwa generasi strawberry ini tidaklah seperti yang orang bayangkan untuk alumni IKI ini. Justru mereka adalah generasi Al-Qurani, ya, yang bersifat Qurani, yang justru zamannya dia tantang, ya, dia atasi sendiri, dia tidak mudah menyerah, ya tentunya, ya kan. Kalau Rasulullah dulu menyerah sudah nggak selesai dakwah Islam, ya kan. Oleh karena itulah hemat saya, bagaimana para ulama dulu berjuang sampai ke Indonesia, saya berharap juga seperti itu. Mereka punya daya juang yang tinggi. Yang kedua, mereka ini kebanyakan adalah 98% adalah perempuan. Nah, sebagai perempuan, saya melihat banyak punya ketangguhan sebagai perempuan. Kalau kita lihat dari segi kemampuan perempuan beradaptasi dengan lingkungan yang sulit, perempuan lebih tahan, Lebih cepat. lebih tahan daripada laki-laki, ya. Lalu juga bagaimana menghadapi ekonomi sulit, perempuan lebih tahan lagi. Dan hebatnya perempuan adalah dia bekerja berbuat, yang dia kejar adalah bagaimana anak-anaknya bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Jadi perempuan ini menurut saya punya ketangguhan, dan ini dibuktikan dengan Greenbank. Nah, peran perempuan dalam ekonomi begitu bagus Oleh Muhammad Yunus ya. Muhammad Yunus. Tapi itu semua itu belajar dari Indonesia. Ya, mengenai masalah itu. Nah, maksud saya tradisi di Indonesia ini beda dengan di Pakistan, di Bangladesh. Posisi perempuan di Indonesia ini tidak di belakang. Bayangkan coba, kalau orang Pakistan itu dia jalan sama istrinya, istri itu nggak boleh di depan, harus di belakang. Oh gitu ya. Di Indonesia tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita bilang cerita tentang perjuangan perempuan, Indonesia ini banyak pejuang perempuan. Cik Adin ada, Dewi Sartika apa. Jadi kita berharap orang beranggap dia generasi strawberry, kita berharap dia pahlawan daripada generasi strawberry. Wah, Nah, keren, itu yang kita luar harapkan. biasa. Nah, dia menjadi contoh bagi generasi strawberry yang dianggap tadi lemah secara mental maupun spiritual. Nah, ini mereka sudah didik di asrama. Orang di asrama kan lebih tangguh ya hidup. Kalau dia hidup di rumah orang tua, biasanya orang tua manjakan. Ya. Sekarang dia hidup sudah digodok, dicanda di muka di asrama IKI, di pesantren takhasus. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi berharap sekali mereka ini adalah orang-orang tangguh dan handal untuk berdakwah Islamiyah dan juga bisa menjadi pendidik. Alhamdulillah. Baik pendidik kepada masyarakat maupun kepada keluarganya, pada anak-anak. Wah, keren luar Itulah yang biasa. kita harapkan dari mereka Amin, semua. amin, amin. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Nah, saya tuh kayak Prof menarik bagi saya. Tempat diturunkannya Al-Quran itu menjadi tempat paling mulia di dunia, namanya Ya. Makkah. Ya. Nabi yang menerima Al-Quran itu menjadi nabi paling mulia. Ya. Lalu ada malaikat yang membawa pesan Al-Quran menjadi malaikat paling mulia juga, yaitu Ya. malaikat Jibril. Ya. Kira-kira kita berharap nih, IKI ini tempat di mana dipelajari Al-Quran dan sains-sains lain, ilmu lain. Mudah-mudahan menjadi tempat yang paling mulia juga di banyak kampus. Iyalah, kemuliaan Nabi itu kan juga karena didukung di 100%, kita bilang 1000% luar biasa oleh Siti Khadijah. Kita berharap mereka tuh seperti Siti Khadijah. Lahir entrepreneur baru. Dan mereka mendukung si suami ini. Sampai di akhir hayat pun pernyataan-pernyataan Siti Khadijah itu masih tetap mendukung. Wah, keren Ini banget. yang kita harapkan adalah jiwa seperti itu yang ada pada
alumni IKI karena mereka sudah ditempa di asrama Masya Allah, gitu ya. luar biasa. Al-Qurannya dapat, Ya. semangat entrepreneurshipnya dapat, Iya. dan mudah-mudahan lahir juga seperti Mbak Nuriyati Sebakat, owner Wardah, Iya. yang ketika COVID sumbang sedekahnya 30 miliaran luar biasa. Iya. Jadi Masya Allah. Wah, makasih Kiai. Iya. Dan- Kita mudah-mudahan lah pengalaman mereka itu selama di asrama, selama dididik oleh para dosen dan para instruktur itu membekas. Jangan lagi dia kembali lagi kalau sudah dengan keluarga jadi manjanya muncul. Tapi kalau mau kuliah S1, Iya. S2, Hukum Ekonomi Syariah di mana tempatnya Kiai? Saya rasa di IKI Jakarta. Dan saya ikut membina juga kan. Dosen IKI Jakarta. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan jariah ini mengalir terus kepada ayahanda Amin. Prof, yaitu guru kita bersama Al-Maghfur, Prof Kiai Haji Ibrahim Hussein, dan juga Bu Rektor IKI Jakarta, dan juga keluarga, dan Prof Uzaima, dan Prof Aliafi, dan semua guru-guru kita semuanya mudah-mudahan menjadi jariah yang mengalir insya Allah. Amin. Terima kasih, doakan Prof Kiai Dr. Hussein Zaman sehat selalu bersama keluarga, dan juga untuk guru-guru kita yang lainnya. Salam hangat Sendra dan Prof dari tempat wisuda ke-25 IKI Jakarta di UTCC di UT Tangerang Selatan.